melanjutkan video sebelumnya yang membahas tentang furan, pirola, tiofena, dan bentuk terkondensasinya. Di video kedua ini kita akan mempelajari kelompok senyawa heterosiklik aromatik lainnya, yakni azola dan azola terkondensasi. Nah, azola itu ciri khasnya adalah ada tambahan atom nitrogen pada C3 dari furan, pirola, dan tiofena. Jadi kalau Anda ingat ini furan, di nomor 3-nya ditambahkan N, dia menjadi oksazola. Kalau dia ditambah N di sini terhadap suatu pirola, namanya menjadi imidazola. Kalau ditambahkan N-nya terhadap suatu tiofena, maka namanya tiazola. Lagi-lagi, kalau urusannya dengan O dan S, namanya lebih gampang dikenali, ada oksa, tia. Tapi begitu urusannya N, namanya aneh lagi, imidazola. Jadi, makin banyak yang harus dihafal ya, selamat dicicil. Nah, lalu ada lagi azola yang lain. Kalau tadi N-nya ditambahkan di C3, yang ini N-nya ditambahkan di C2. Lagi-lagi kalau oksigen sulfur enak, isoksazola, isotiazola, mirip. Begitu urusannya N, namanya lain sendiri, pirazola. Ya. Dan yang uniknya lagi, memang senyawa-senyawa yang bernitrogen inilah yang paling banyak fungsinya dalam tubuh atau di alam. Seperti imidazola ini adalah bagian dari asam amino histidina. Sementara pirazola ini sangat terkenal di kimia pangan, itu sebagai salah satu senyawa cita rasa yang banyak terbentuk dari bahan pangan. Nah, seperti furan, pirola, dan tiofena, senyawa-senyawa ini juga aromatik. Kenapa? Karena dari sini ada sumbangan PEB, dari sini ada sumbangan PEB, semua punya sumbangan PEB. Kasusnya sama persis seperti saat belajar furan, pirola, dan tiofena. Bedanya apa? Di sini ada tambahan satu atom N lagi. Maka meskipun di sini sudah disumbangkan elektron, tetap ada elektron di N ini yang siap sedia untuk didonorkan atau tetap bersifat basa. Itu sebabnya tiazola, pirazola, oksazola semuanya merupakan basa lemah. Ya, semuanya basa lemah. Jadi N dan kalau ada proton datang, maka N itulah, N di nomor 3 atau di nomor 2 itulah yang akan berperan untuk menangkap proton. Ya, karena yang ini semuanya sudah disumbangkan untuk membentuk aromatik. Yang ini belum. Jadi lebih suka protonasi terjadi di sana. Nah, karena kenapa lemah? Sekali lagi kenapa lemah? Karena di sini PEB-nya terikat pada nitrogen pada yang bersifat sp2. Kalian sudah belajar di bab amina. Ketika elektron bebasnya terikat di karbon sp2, maka elektron bebas tersebut menjadi terikat lebih kuat oleh atom sp2 dibandingkan oleh atom sp3. Makanya waktu itu kalian belajar di amina bahwa kalau Anda punya piperidina, piperidina itu lebih basa daripada piridina. Ya. Apa sih Pak? Ya dibaca lagi kalau kamu lupa. Ya, supaya ingin mengingat-ingat kembali saja. Baik. Nah, secara khusus imidazola itu punya keunikan. Karena kalau N ini mengambil H+, terbentuklah struktur yang simetrik. Sehingga ketika terbentuk ini, PEB di sini bisa disumbangkan ke situ, rangkap ini bergerak ke sana, membentuk struktur kanonik resonans ini yang sama saja. Ini dua struktur kanonik yang sama. Cuma pindah N. Dari N PEB di sini, sekarang N-nya PEB-nya di situ. Karena struktur resonans ini bukan penyumbang utama, bukan penyumbang tambahan, melainkan struktur kanonik yang setara, maka imidazola itu memiliki kebasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan
kita waktu belajar tiazola, pirazola, dan oksazola. Seperti tercermin dari nilai pKa asam konjugasinya. Di sini kan pKa asam konjugasinya cukup asam ya, pKa-nya rendah. Tapi di sini kita lihat kalau di imidazola pKa-nya itu 7,0. Jadi karena pKa-nya 7,0 itu berarti imidazolanya itu bersifat lebih basa daripada 3 azola yang disebutkan di slide sebelumnya. Itu. Nah, imidazola, pirazola memiliki titik didih yang sangat tinggi dan berwujud padat pada suhu kamar. Imidazola ini sering dipakai sebagai basa padat karena padatan biasanya jauh lebih gampang untuk ditangani kalau dalam reaksi organik ya. Nah, hal ini disebabkan karena kemampuan imidazola untuk berikatan hidrogen antar molekul. Seperti ini adalah ikatan hidrogen pada imidazola membentuk polimer linear, maka dikenal ada yang namanya polyimidazola. Sementara pirazola biasanya membentuk dimer seperti ini. Ya, ini silahkan Anda pelajari sendiri. Nah, kembali mengenai reaksi pada substitusi elektrofilik aromatik pertama. Nah, reaktivitas azola tentu saja jauh lebih rendah daripada furan, pirola, dan tiofena. Kenapa? Karena sekarang ada tambahan atom N kan? Dan atom N itu kan punya PEB. Artinya atom ini elektronegatif. Nah, sehingga mengganggu cincin aromatik ini untuk mengambil elektrofili. Karena elektrofili malah mungkin akan bereaksi dengan N ini dan bukan dengan cincin aromatik ini substitusi pada cincin. Itu yang menyebabkan kenapa substitusi di sini menjadi lebih sulit terjadi. Karena ada persaingan dengan PEB dari atom nitrogen kedua di sana. Urutan reaktivitasnya seperti ditunjukkan di sini, imidazola lebih baik, ini namanya pirazola, lebih baik daripada isotiazola, lebih baik daripada ini tuh tadi isoksazola, ya. Nah, sementara ini imidazola lebih tinggi daripada tiazola, tiazola lebih tinggi daripada oksazola. Dan substitusi elektrofilik 1,2 azola selalu terjadi di C4. Terlepas dari ada tidaknya substituen di C3 dan C5. Misalnya di sini ketika kita punya tadi isotiazola, hasil nitrasinya di nomor 4. Ketika di sini udah ada posisi 5, tetap aja dia nitrasinya di posisi 4. Jadi nggak ngaruh oleh adanya substituen di C3 atau di C5. Tapi yang penting di sini adalah bahwa reaksinya itu menggunakan asam nitrat pekat, asam sulfat pekat 115 derajat 19 jam. Di sini 70 derajat. Ini menunjukkan betapa slagisnya senyawa azola ini untuk menjalani SeAR1. Beda dengan pada senyawa furan, pirola, dan tiofena yang dipelajari di video sebelumnya. Ya. Dan tidak lain karena tadi ada atom N di sini yang bersaing dengan untuk mengambil elektrofili. Nah, pada imidazola substitusi juga terutama terjadi di C4. Jadi sama ya, semua mau yang ONS semuanya masuknya di C4. Cuma untuk pada kasus imidazola ada fenomena yang namanya prototropi. Nah, fenomena prototropi ini sebetulnya mirip dengan fenomena tautomerisasi kalau pada ketoenol. Dan Anda lihat di sini tadinya rangkap di sini, sekarang bisa berkesetimbangan membentuk rangkap di sini, pindah. Padahal kita lihat di sini ini kan menjadi dua struktur yang makanya ini ada menjadi yang 1,4 nitro imidazola, sementara kalau di sini jadi 5 nitro imidazola. Jadi jangan heran, produknya itu sebetulnya cuma 1 di C4, tapi karena adanya prototropi, jadi seolah-olah ada 4 nitro dan 5 nitro imidazola. Dan kalau C4 dan C5 ini terhalangi, baru substitusi akan terjadi di C2.
Ya, ini contohnya. Jadi ada namanya prototropi atau semacam tautomerisasi ketoenol, tapi pada sistem NCN. Ya, bukan kalau di tautomerisasi kan CCO. Nah, kerangka imidazola sudah saya singgung tadi terdapat dalam asam amino histidina. Kalau waktu kemarin kan di video sebelumnya ketika kita belajar triptofan adanya di triptofan itu mengandungi indola. Kerangka indola terdapat dalam asam amino triptofan. Kalau sini imidazola terdapat dalam histidina. Kalau kemarin dekarboksilasi triptofan menghasilkan triptamina. Nah, kalau sini dekarboksilasi histidina menghasilkan histamina. Histamina suatu zat beracun yang dilepaskan akibat hipersensitivitas alergi atau inflamasi. Karena itu ada satu obat namanya antihistamin ya untuk mencegah untuk mengatasi pembentukan histamina ini. Salah satu obat antihistamina itu yang dikenal dengan nama Benadryl yaitu atau difenilhydramina. Ini adalah juga pernah jadi merek obat batuk yang terkenal ya, Benadryl. Nah, kalau Anda lihat ini adalah histidina, dekarboksilasi membentuk histamina, dan ini produk Benadryl tadi. Sementara cincin tiazola itu terkenal karena terdapat dalam tiamina atau vitamin B1. Di sini adalah kerangka tiazolanya. Meskipun di sini juga nanti ada kerangka aromatik lain, heterosiklik lain yang akan kita pelajari di video-video selanjutnya ya. Tapi di sini kita singgung aja bahwa dia ada tiamina. Ya, jadi pentingnya mengetahui struktur heterosiklik ini adalah juga karena begitu banyak senyawa heterosiklik yang terdapat di alam yang perlu kalian ketahui. Ini contoh bagaimana kalau ada tiga atom heterosiklik, heteroatom di dalam struktur. Jadi bukan nambah 1N tapi nambahnya 2N. Maka dia menjadi triazola, tetrazola, atau di sini ada oksadiazola, ada tiadiazola. Salah satu yang cukup banyak digunakan dalam reaksi organik adalah tetrazola. Ya. Nah, kemudian azola seperti halnya furan, pirola, dan tiofena bisa terkondensasi dengan cincin benzena. Nah, maka Anda lihat di sini dan ingat bahwa di sini nomor 1 adalah atom awal dari furan, pirola, dan tiofenanya. Jadi atom O, N, H, dan S. Sementara atom nitrogen tambahan itu menempati nomor 3 pada azola atau nomor 2 pada isonya ya, pada isazola. Pada posisi 2 kalau di sini, posisi 3 kalau di sini. Nah, maka kita bisa lihat 1 2 itu kan A. Ini sisi B, ini sisi C. Nah, ini sisi D. Maka namanya benzodeoksazola. Yang ini benzodeisoxazola. Ini tumben nih mengikuti kaidah benzodeimidazola ya. Dikasih 1H karena di nomor 1 ada atom H, beda dengan oksigen sama sulfur yang enggak ada. Di sulfur ada benzodetiazola. Ini benzodeisotiazola, tapi lagi-lagi ya amina itu memang mempersulit kita menghafal. Jadi kalau ada nitrogen itu agak lebih sulit menghafalnya. Ini namanya bukan namanya indazola ya, 1H indazola kalau seperti ini. Nah, kalian juga bisa lihat nih kalau misalnya ada kerangka termampatkan seperti ini, maka nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini yang uniknya dia nomor 4 itu ke sini. Jadi ini 3A-nya. Dan ini ada cincin C, maka 3A dihidrobenzo C isoxazola, ini 3A dihidrobenzo C isotiazola. Ya, jadi makin rumit ya cara penamaannya, udah gitu sebagian harus dihafal lagi. Ya, apalagi nggak dicicil ya, maka akan lebih susah lagi tuh mengingatnya. Diulang-ulang sampai ingat ya, supaya kalian bisa mengerjakan ujian 2 yang tidak lama lagi akan diselenggarakan. Video bagian kedua ini cukup singkat. Saya akhiri di sini, hanya sampai azola terkondensasi. Nanti di video bagian ketiga kita akan bahas secara khusus senyawa yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu piridina. Saya akhiri video kedua di sini. Terima kasih.